akan bahas apa itu usul, ya. Setelah kita tahu apa itu fiqh yang menjadi mudhof ilaih, sekarang kita bahas mudhofnya, yaitu usul. Apa itu usul? Nah, usul, ya, jamak dari kata aslun. Aslun itu artinya asal dari sesuatu yang nampak, ya. Contohnya adalah rumah, ya, yang nampak kan rumah. Baik. Aslun dari rumah itu apa? Yaitu pondasi dari rumah tersebut, atau pohon. Yang nampak kan pohon, batang, daun, tangkai, ranting, dan juga bunga serta buah-buahannya dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi asal kenapa pohon itu bisa berdiri kokoh itu apa? Akar. Nah, maka aslun itu adalah akar, pondasi, dan lain sebagainya yang menjadikan sesuatu yang di atas itu sabit, sesuatu yang di atas itu berdiri kokoh, ya. Jadi intinya adalah secara bahasa aslun itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang di atasnya itu kokoh, baik, yang menjadi penopang, ya, yang menjadi penyangga, ya, yang menahan sesuatu yang di atasnya itu biar kokoh dan tidak goyang. Baik. Kemudian fil istilah, dan dalam istilah, ya, menurut istilah yang dimaksud dengan usul itu menurut istilah kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ya, ada 5 makna secara istilah. Yang pertama, usul itu adalah ad-dalil. Jadi usul itu adalah ad-dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Kama yaqulu al-fuqaha, seperti para fuqaha atau ulama-ulama fiqh mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab was sunnah wal ijma' ay ad-dalil 'alaiha. Nah, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan usul adalah ad-dalil, dan dalil dalam usul itu apa? Itulah Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas, dan lain sebagainya, ya. Yang dimaksud adalah dalil. Baik. Kemudian makna yang kedua, makna usul yang kedua adalah al-qaidah al-mustamirrah. Yang kedua yang dimaksud dengan usul adalah kaidah-kaidah yang mustamir, kaidah-kaidah yang tidak bisa dimakan oleh waktu, kaidah-kaidah yang tidak bisa dimakan oleh zaman, yang tidak bisa dimakan oleh waktu, dan tidak bisa juga dimakan oleh tempat. Jadi bisa kaidah itu digunakan di semua tempat dan juga di semua waktu. Itu yang dimaksud dengan al-qaidah al-mustamirrah. Kemudian ar-rajih. Sebenarnya ada contoh, ya. Al-aslu anna al-khas muqaddam 'ala al-'am 'inda at-ta'arud. Nah, itu contohnya untuk al-qaidah al-mustamirrah. Al-aslu asalnya, ya, al-khas muqaddam, ya. Al-aslu al-khas muqaddam 'alal 'am. Aslinya, ya, hakikatnya segala sesuatu yang berbentuk khusus, yang bersifat khusus itu muqaddam 'alal 'am, lebih diutamakan daripada sesuatu yang bersifat umum. Inda ta'arud, pada saat terjadi bentrok, ya. Inda ta'arud, ta'arud itu artinya gini. Nah, tasodum artinya tabrakan, pada saat terjadi selisih atau silang pendapat. Nah, maka yang diambil adalah al-khas, ya. Itu yang dimaksud dengan al-qaidah al-mustamirrah. Kemudian makna usul yang ketiga adalah ar-rajih. Ar-rajih itu artinya sesuatu, ya, yang apabila ta'arud, ya, apabila terjadi silang pendapat atau silang kata, ya, atau terjadi was-was, kita tidak tahu ini haram atau halal dan lain sebagainya. Pokoknya ada dua yang saling bertabrakan. Baik, maka usul itu bisa berarti ar-rajih. Ar-rajih artinya kita mengambil salah satu dari yang dua yang saling tabrakan ini. Contohnya adalah kaidah disebutkan di sini, ar-rajih al-aslu baqa makana ala makana. Baik, atau al-aslu bara'atu zimmah minat taklifi syar'iyyah. Nah, jadi asal dari segala sesuatu itu bako itu diam, ya, sabit.
Bako itu artinya diam. Jadi asal dari segala sesuatu itu tergantung pada apa yang kita yakini saat itu. Contoh, kita sedang berwudu, ya, kita sedang berwudu, kita telah berwudu, baik. Kemudian kita telah melaksanakan sholat sunnah, misalnya kita telah melaksanakan sholat sunnah sambil menunggu azan asar. Kemudian dikumandangkan azan asar dan kita tiba-tiba lupa, saya tadi sudah wudu apa belum ya? Tapi ingat, oh iya tadi kan sudah sholat sunnah. Nah, kalau sudah sholat sunnah, artinya kita telah berwudu, ya. Karena tidak mungkin orang sholat tanpa wudu. Artinya al aslu baqa'u makana ala makana. Kita bawah kaedah yang umum ini, ya. Jadi asal dari segala sesuatu itu tergantung pada hukum asalnya. Asalnya kita apa? Asalnya kita telah berwudu. Ya sudah, berarti kita hukumi bahwa kita masih punya wudu. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan ar-rajih. Jadi kita kaedah yang untuk yang kita pakai pada saat terjadi silang pendapat antara ragu dan juga yakin. Kemudian makhraj al-mas'alah al-furud, ya. Makhraj al-mas'alah al-furud contohnya adalah aslun hadhil mas'alah kada wa usul mas'alah kada wa kada. Ya, jadi contohnya adalah para usuli itu adalah ulama-ulama usul mengatakan asalnya hukum ini adalah seperti ini. Nah, ya, asalnya hukum ini seperti ini, dan di antara hukum-hukumnya, contohnya yang menjadi contoh sekarang apa ya? Asalnya, karena sekarang lagi corona ya, asalnya seorang muslim laki-laki itu harus sholat berjamaah di masjid, ya, sunnah muakkadah, ya, sunnah yang bahkan ada ulama yang mengatakan wajib bagi seorang laki-laki sholat di masjid. Baik. Kemudian ada furud masalah, kemudian ada akar-akar masalah. Bagaimana kalau lagi hujan lebat? Bagaimana kalau angin puting beliung? Bagaimana kalau ada corona? Ya, dan MUI mengatakan para medis atau pemerintah mengatakan daerah kita ini adalah zona merah, zona merah, tidak bisa melaksanakan sesuatu yang ada mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Nah, maka saat itu pun, kita menggunakan kaidah yang ini, makhraj al-mas'alah al-fardiyah. Al-fardiyah itu artinya masalah yang ada akar-akarnya, ya. Jadi asal usul, ya. Asal dari sholat bagi laki-laki itu di masjid berjamaah. Tapi al-usul, karena sudah ada masalah-masalah yang tadi, maka hukumnya pun berubah menjadi seperti ini, saat seperti ini menjadi ini, saat seperti itu menjadi seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian al-maqisu alaihi, ya. Jadi yang terakhir usul itu adalah al-maqisu alaihi, tentang yang dikiaskan kepada sesuatu yang ada. Contoh, di Al-Quran tidak disebutkan apa hukum memakai narkoba. Di Al-Quran tidak disebutkan apa hukum memakai obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Tapi di Al-Quran disebutkan tentang khamar. Khamar ilahnya apa? Oh, ilahnya mabuk. Berarti semua yang memabukkan itu tidak boleh dan lain sebagainya. Makanya kama yaqulul usuliyun fi bab al-qiyas, seperti yang dikatakan oleh para ulama-ulama usul dalam bab qiyas, arkanul qiyas arba'ah. Jadi arkan atau rukun-rukun qiyas itu ada 4, al-aslu wal far'u. Yang pertama adalah asal, hukum asalnya dari mana, ya, dari sesuatu yang mana. Kemudian al-far'u, kemudian yang dikiaskan kepadanya itu apa. Nah, setelah dapat hukum asalnya, contoh, hukum asalnya khamar hukum asalnya haram, ya. Kemudian al-far'u, far'unya apa? Al-mukhaddirat, narkoba, ya, obat-obat yang terlarang. Baik. Kemudian
al-illah, illahnya apa? Kita lihat, al-khamar, minuman keras, memabukkan. Oh, mukhaddirat atau narkoba, memabukkan. Kemudian illahnya, berarti illahnya adalah memabukkan. Ini memabukkan, ini memabukkan. Baik, illahnya memabukkan. Kemudian yang keempat, al-hukmu, hukum yang memabukkan apa? Haram. Baik, ini narkoba memabukkan tidak? Memabukkan, berarti narkoba juga menjadi haram. Ya, jadi ada 4, al-aslu, al-far'u, kemudian al-illah, kemudian al-hukum. Nah, itulah ta'rif usul, ya, ta'rif usul. Kemudian di sini ini disebut dengan ar-razi, ya, ar-rajih. Kemudian al-imam, ya, pengarang kitab ini mengatakan, dan yang paling dekat dari makna yang dimaksud dengan usul adalah makna yang kedua, yaitu makna yang kedua adalah al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang dipakai sepanjang masa, yang sering akan selalu terpakai, yang tidak terikat dengan zaman atau waktu dan juga tidak terikat dengan tempat, ya. Baik, itu yang disebut dengan usul, ya. Setelah kita tahu fiqh, kemudian kita tahu usul, sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebut dengan usul fiqh. Baik, usul fiqh, Imam Ar-Razi mengatakan majmu' turuqil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa halal mustafid. Nah, baik. Jadi menurut Ar-Razi, yang dimaksud dengan usul fiqh itu, jadi tadi fiqh, kemudian usul. Baik, sekarang usul fiqh. Usul fiqh adalah majmu', ya, majmu' artinya kumpulan. Majmu' turuk. Turuk itu adalah jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Atau metode-metode, ya, atau cara-cara. Cara-cara apa? Al-fiqhi. Nah, yang dimaksud dengan turuk di sini adalah jalan-jalan dalam, atau al-adillah, ya. Yang dimaksud di sini ada al-adillah. Al-adillah itu adalah dalil, ya, yang menjadi dalil al-fiqhi al-ijmaliyah, ya. Majmu' turuq al-fiqhi al-ijmali. Jadi kumpulan dari dalil-dalil tentang fikih al-ijmali, ya. Jadi bukan tentang at-tafsili. Kalau al-tafsili itu apa? At-tafsili itu adalah pembahasan fiqh, ya. Al-ilmu bil ahkam al-amaliyah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, kalau fiqh at-tafsiliyah, maka usul adalah al-ijmali. Contohnya bagaimana antara at-tafsili dan juga al-ijmali? Contohnya yang tadi, ya, seperti ayat yang dicontoh waktu kita membahas tentang fiqh. Wa aqimus shalah. Ya, wa aqimus shalah adalah tafsili. Kenapa? Karena hukumnya ada setelah ada dalil atau ada nas yang menyebutkan hukum, ya. Sedangkan usul dia ijmali. Ijmali artinya dia tidak melihat ayatnya, dia tidak melihat hukum yang terkandung pada ayatnya, tetapi dia mencari hujjiyah. Hujjiyah itu artinya apa yang menjadikan dia wajib, ya. Kemudian diambil kaidah, dan kaidah inilah yang dibawa pada ayat-ayat yang semisalnya. Contoh, wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah, di situ ada fi'il amr. Oh, berarti haqiqatul amr al-wujub. Jadi hakikat dari setiap perintah itu adalah kewajiban. Atau haqiqatun nahi at-tahrim. Hakikat dari larangan itu adalah pengharaman, ya. Contohnya adalah wala taqrabuz zina, ada larangan, kemudian menjadi haram. Nah, itu yang dimaksud dengan usul fiqh. Baik, majmu' turuqul fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Jadi usul fiqh itu membahas 3. Yang pertama adalah majmu' turuq. Majmu' turuq itu adalah kumpulan dari dalil-dalil yang ijmali, dalil-dalil fiqh yang ijmali, dalil-dalil fiqh yang umum. Kemudian wa kaifiyatul istifadah, dan bagaimana cara menggunakan dalil-dalil ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah wahal mustafid, dan keadaan
orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Yang dimaksud di sini adalah mujtahid, ya. Karena nanti juga akan dibahas di buku ini antara mujtahid dan juga muqallid. Baik. Kita coba masuk pada syarah Majmu' Turuqul Fiqh. Yang dimaksud dengan Majmu' Turuqul Fiqh adalah Majmu' Turuq allati tusilu ila idrakil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Baik. Jadi cara untuk menghasilkan satu produk hukum, ya, satu produk hukum asy-syar'iyyah al-'amaliyah, satu produk hukum yang hukum syariat yang bersifat amalan atau yang bersifat perbuatan dari dalil-dalil yang tafsili, dari dalil-dalil yang khusus, ya. Jadi mengambil satu yang hukum yang umum dari dalil-dalil yang khusus, itu yang disebut dengan Majmu' Turuqul Fiqh. Kemudian al-ijmali ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dalam ilmu mantiq definisi itu harus mencakup dua unsur, jami' kemudian mani'. Dia mengumpulkan segala sesuatu yang ingin kita ta'rifkan, kemudian melarang sesuatu yang lain masuk pada sesuatu yang telah kita ta'rifkan. Taib. Al-ijmali artinya ini untuk melarang masuknya sesuatu yang tafsili. Artinya di usul fiqh kita tidak akan membahas tentang yang tafsili. Kita hanya akan fokus pada membahas sesuatu yang ijmali. Baik, kita lebih percepat lagi. Wa kaifiyatul istifadah minha. Wa kaifiyatul istifadah minha artinya adalah turuqul istifadah al-ahkam min adillah min al-adillah wal amarat al-musila ilaiha. Jadi adalah cara bagaimana kita memanfaatkan dalil-dalil ini untuk menetapkan satu produk hukum, ya. Jadi ini adalah metode, ya, metode ataupun cara untuk menempatkan, ya, cara atau metode menempatkan dalil-dalil yang ijmali ini, dalil-dalil fiqh yang ijmali ini, yang universal, yang umum, yang global ini dalam menghasilkan satu produk hukum. Baik. Kemudian hal mustafid adalah kaifiyah hal al-mustafid wal murad huna, dan yang dimaksud dengan hal mustafid di sini adalah sinfan, yaitu yang pertama adalah al-mujtahid dan yang kedua adalah al-muqallid. Kapan seseorang itu dikatakan dia adalah mujtahid dan apa syarat-syarat seseorang dikatakan mujtahid dan kapan dia disebut sebagai al-muqallid atau orang yang al-mujtahid, artinya dia adalah orang yang mengambil hukum langsung dari sumber-sumber hukumnya. Baik, sedangkan al-muqallid dia mengambil hukum melalui perantara-perantara orang yang telah paham dari sumber aslinya. Itu secara singkat yang dimaksud dengan usul fiqh. Baik, kita langsung di yang terakhir, wal usuli, dan orang dikatakan dia itu adalah usuli atau orang yang paham fiqh atau ulama, orang yang paham usul atau ulama usul, huwa man arafa turuqul fiqhi al-ijmaliyah. Dia adalah orang yang telah paham dalil-dalil fiqh yang ijmal, ya, telah paham dalil-dalil fiqh yang ijmal. Kemudian wasifatul istifadah, dan sifat atau cara atau kaifiyah memanfaatkan dalil-dalil tersebut dalam menghasilkan satu produk hukum. Kemudian wahalul mustafid, dan dia tahu juga kondisi dari orang yang mengambil manfaat dari dalil-dalil tersebut. Setelah tadi, ya, kita pending asar, sekarang kita lanjut pada maudhu' usul fiqh, ya. Jadi kita telah tahu apa yang dimaksud dengan fiqh, kemudian apa yang dimaksud dengan usul, kemudian apa yang dimaksud dengan usul fiqh. Sekarang apa saja yang dibahas dalam usul fiqh? Yang pertama yang dibahas dalam usul fiqh adalah al-adillah wal ahkam. Jadi dalil-dalil juga hukum, ya. Jadi yang berkaitan dengan dalil-dalil dan juga yang berkaitan dengan hukum. Kemudian apa saja lagi yang dibahas di dalam usul fiqh? Turuqul fiqhi ala sabilil ijmal. Jadi dalil-dalil
tentang fikih tapi dengan secara universal, secara global atau secara umum. Kemudian sifatul istifadah minha, kemudian bagaimana cara untuk mengambil manfaat atau bagaimana cara menggunakan dalil-dalil yang umum itu untuk menghasilkan produk hukum. Kemudian sifatul mujtahid dan juga muqallid. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini orang itu dikatakan dia mujtahid dan kapan dia dikatakan bahwa orang tersebut adalah muqallid, atau kapan dia dikatakan muqallid dan kapan dia dikatakan mujtahid. Ya, itu yang akan menjadi bahasan dalam usul fiqh. Kemudian fawaid ilm usul fiqh. Ya, jadi apa faedah yang akan kita dapatkan dari ilmu usul fiqh ini? Ya. Apa yang akan kita dapatkan dari ilmu usul fiqh ini? Yang pertama adalah at-tafaqquh fid din, ya. Jadi untuk menambah kefakihan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu al-hukum asy-syar'i. Jadi yang kedua manfaatnya adalah kita dapat mengetahui hukum syariat dari sumber aslinya, dan kalaupun ada, karena tidak akan disebut fiqh ya kalau tidak ada perbedaan pendapat. Nah, namanya fiqh itu pasti ada perbedaan pendapat, karena fiqh itu adalah sesuatu yang dihasilkan secara ijtihad, ya, al-muktasab, ya. Taib, fiqh itu adalah sesuatu yang zanni, ya. Kemudian ma'rifah ahkam syar'iyyah. Kemudian manfaat berikutnya adalah ma'rifatu hikam asy-syar'iyyah wa asrar. Adalah kita dapat mengetahui hukum atau hakikat dari sesuatu itu disyariatkan. Apa hikmah dari disyariatkan sesuatu itu, dan apa rahasia di balik disyariatkan sesuatu tersebut. Kenapa? Karena usul fiqh itu dia mendalam, ya, pembahasannya mendalam. Baik. Kemudian muwajahatu khusum asy-syar'iyyah al-islamiyah. Baik, untuk menghadapi orang-orang yang benci atau orang-orang yang tidak suka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala atau Islam, alladzi yaz'amuna anna syari'ah lam karena beberapa dari mereka ada yang mengatakan bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala atau syariat ini, ya, tidak pantas, lam takun salihah. Jadi tidak pantas atau sudah tidak cocok lagi dengan zaman kita sekarang ini. Kemudian himayatu al-faqih minat at-tanaqud, ya. Jadi untuk menjaga para faqih, ya, untuk menjaga orang-orang yang paham dengan fikih pada saat untuk menghindari at-tanaqud. Tanaqud itu ikhtilaf, ya, ikhtilaf yang luar biasa. Jadi intinya adalah untuk menjaga persaudaraan, ya, untuk menjaga persaudaraan. Jadi pada saat terjadi terjadi silang pendapat, orang yang kalau paham usul, ya, paham usul fiqh, dia tidak akan saling menyalahkan karena dia tahu, ya, apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut. Ya, dan dia juga tahu bagaimana cara mengambil sikap. Itulah bedanya orang yang paham usul fiqh dan orang yang tidak paham usul fiqh, ya. Jadi untuk menjaga at-tanaqud, ya, jadi untuk menjaga persaudaraan dan juga al-ukhuwah, ya, di antara orang-orang yang di antara umat Islam, ya, apabila terjadi silang pendapat. Baik, kemudian istimdad usul fiqh, ya, usul fiqh itu bersandar pada apa saja, ya. Dalam kitab ini dikatakan yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sunnah, Al-Quranul Karim was sunnah an-nabawiyah. Baik, jadi yang pertama adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua ilmu usuluddin, ya. Yang kedua adalah akidah atau tauhid atau usuluddin atau filsafah, ya, karena
apa namanya, kalau kita persenkan ya, sekitar 70% kitab ini isinya adalah mantik. Mantik itu ilmu kalam, ilmu filsafat ya. Jadi ilmu berfilsafat. Kemudian al-lugha al-arabiyah, kemudian bahasa Arab, lalu al-fiqh, kemudian ilmu fiqh. Taib, itu adalah bahasan yang di hari ini insyaallah. Setelah kita tahu nasy'atu usul fiqh ya dari kitab ini, setelah kita tahu nasy'atu usul fiqh, kita tahu bagaimana perkembangan usul fiqh, kemudian kita paham apa yang dimaksud dengan usul fiqh, dan usul fiqh itu ilmu yang membahas tentang apa saja, usul fiqh itu bersandar pada apa saja, dan kemudian apa manfaat dari mempelajari usul fiqh itu. Ya, setelah kita paham ini, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang akan lebih menguatkan keimanan kita, kefaqihan kita dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih memperindah suasana hati kita pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah insyaallah. Baik, coba saya pastikan dulu di pertemuan berikutnya ya, insyaallah kita akan masuk pada al-hukmu asy-syar'i. Baik, al-hukmu asy-syar'i insyaallah. Dan hukum syar'i ini banyak ya, tapi kita akan singkat dan kita usahakan 2 minggu, bahkan lebih kurang dari 2 minggu kita akan selesaikan kitab ini, tapi dengan ikhtisar syadid ya, dengan ringkasan yang sangat